Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi pendidikan kemuhammadiyyahan. Hari ini mengambil materi yaitu sifat Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin. Seperti materi yang kemarin, Pak Guru sudah menyampaikan tentang biografi beliau, yang mana Kiai Haji Fakhruddin itu memiliki hobi. Hobinya adalah membaca buku. Coba anak-anak siapa yang hobi baca buku? Tentu saja dengan hobi membaca buku itu akan menambah khasanah kosakata dalam ketika kita akan menyampaikan pendapat, sehingga nantinya kita menjadi lebih pintar. Ada beberapa sifat yang bisa kita contoh dari Kiai Haji Fakhruddin. Yang pertama adalah sifat kesederhanaan. Beliau dalam kesehariannya tidak menunjukkan sebagai seorang pimpinan. Beliau tetap bersahaja. Bahkan kesibukan sehari-hari beliau membuka warung yang berjualan bensin eceran. Ya. Beliau tidak menggunakan mobil yang mewah yang layaknya biasa dipakai oleh seorang pemimpin. Beliau dalam kesahajaan. Yang kedua, beliau senantiasa tersenyum bertemu dengan siapa saja, meskipun lawan bicaranya sangat emosi, dia senantiasa tersenyum. Beliau memiliki prinsip bahwa senyum itu adalah ibadah, sehingga Kiai Haji Fakhruddin tetap tersenyum kepada siapa saja. Yang ketiga adalah komunikatif. Beliau memiliki kemampuan menyampaikan ide gagasannya secara runtut, secara urut, dan mudah dicerna. Sehingga ketika Kiai Haji Fakhruddin bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi, tutur kata beliau diterima. Bahkan sebaliknya, ketika Kiai Haji Fakhruddin bertemu dengan rakyat-rakyat jelata, masyarakat miskin, tutur kata beliau juga mudah diterima, mudah dipahami. Sehingga beliau sangat komunikatif kepada siapa saja. Yang keempat adalah ikhlas. Keikhlasan beliau dalam mengemban amanah sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau jalankan dengan ikhlas. Bahkan utusan dari pemerintah menawarkan jabatan sebagai anggota DPR, beliau tolak. Sehingga pada selang 1 minggu berikutnya utusan presiden menawari Kiai Haji Fakhruddin sebagai anggota MPR, beliau juga menolaknya. Ya. Anak-anak tahu apa arti dari ikhlas? Ikhlas adalah melakukan sesuatu kegiatan tanpa mengharap imbalan atau balas jasa apapun. Jadi segala aktivitas yang mereka lakukan, yang beliau lakukan, hanya lillahi ta'ala, hanya untuk beribadah kepada Allah tanpa mengharap balasan maupun pujian. Yang berikutnya adalah tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, tidak sombong. Beliau meskipun pandai, meskipun sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah, tetap rendah hati, tidak sombong, tidak menunjukkan ini aku itu ketua PP Muhammadiyah. Tidak, beliau senantiasa menjaga perilakunya. Dan yang terakhir, yang utama adalah jujur. Jujur adalah menyampaikan sesuatu apa adanya. Anak-anak semuanya, 6 hal ini merupakan sifat-sifat Kiai Haji Fakhruddin. Namun masih banyak sifat mulia yang lain. Cuman pada pagi hari ini Pak Guru hanya membahas 6 sifat beliau. Dari materi yang telah Pak Guru sampaikan, kita dapat ambil kesimpulan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki sifat mulia. Sifat mulia adalah sifat yang baik, ya, sifat baik sehingga
kita benar-benar bisa menjadi uswatun hasanah, menjadi panutan. Anak-anak semuanya tentu saja ingin menjadi seorang pemimpin kan, maka harus meniru pribadi Rasulullah. Begitu pula Kiai Haji A.R. Tahudin juga meniru sifat dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Yang kedua, yaitu setiap perbuatan baik atau buruk itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, di yaumul kiamat. Jadi semua aktivitas, semua kegiatan kita, baik menguntungkan ataupun merugikan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah kunci setiap amal perbuatan adalah ikhlas. Jadi Pak Guru berharap anak-anak semuanya ketika liburan ini disuruh oleh orang tua untuk membantu, untuk menjaga adik dan lain-lain, hendaknya ikhlas. Jangan mengharap balasan. Balasan yang paling baik adalah balasan yang diberikan oleh Allah, yang nanti akan kita terima di hari akhir. Mungkin itu dari Pak Guru pada kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat belajar, ya, jaga kondisi dan jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.